Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Inayatullah. Selamat datang di channel Muslim Healthy Lifestyle MHLS Official. Sadar tidak sih bahwa kita hari ini diprogram untuk sakit? Mungkin sebagian besar dari kita tidak menyadari akan hal ini. Tapi memang itulah faktanya. Pada video kali ini kita akan memaparkan data dan kondisi yang menunjukkan bahwa kita sedang diprogram untuk sakit. Dan kita juga akan memaparkan bagaimana solusinya. Untuk memvalidasi pernyataan kita diprogram untuk sakit, saya akan menyampaikan data, yaitu Potret Kesehatan Indonesia 2018. Kementerian Kesehatan merilis hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2018. Sebagian besar mengalami penurunan yang signifikan seperti stunting dan penyakit menular. Sementara penyakit tidak menular justru mengalami lonjakan atau kenaikan. Dari data ini jelas memvalidasi bahwa kita diprogram untuk sakit, terutama sakit karena penyakit tidak menular. Selanjutnya kita akan coba berbicara mengapa tubuh kita sakit. Minimal ada 4 hal yang menyebabkan tubuh kita sakit. 1 adalah toksisitas, 2 defisiensi nutrisi esensial, 3 adalah resistensi insulin, yang keempat yaitu imunitas kita menurun. Yang pertama, bicara toksisitas berarti tubuh kita mengalami akumulasi atau penumpukan racun di dalam tubuh kita sehingga mempengaruhi sel tubuh, jaringan tubuh, organ tubuh, dan tubuh secara keseluruhan kinerjanya. Sehingga pada akhirnya jangka panjang tubuh kita akan mengalami sakit. Yang kedua yaitu adalah defisiensi nutrisi esensial, di mana tubuh kita kekurangan nutrisi esensial, baik yaitu makro yang dibutuhkan begitu besar, satuannya gram, yaitu protein dan lemak, 9 asam amino, omega 3, omega 6, serta yang mikronutrisi yaitu dari vitamin dan mineral yang kebutuhannya miligram. Ketika itu kekurangan di tubuh kita, tentunya tubuh kita akan mengurangi atau akan kekurangan bahan baku untuk regenerasi sel serta self healing dalam rangka tubuh kita melakukan proses penyembuhan atau pengobatan di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kekurangan itu jelas otomatis jangka panjang tubuh kita akan mengalami sakit karena mengalami ketidakseimbangan nutrisi di tubuh kita. Yang ketiga yaitu adalah resistensi insulin, di mana insulin kita ditolak oleh sel tubuh kita. Nah, tandanya resistensi insulin itu adalah 1, tubuh kita akan mengalami obesitas sentral. 2, kita akan mengalami yang namanya hipertensi. 3, mengalami gula darah tinggi atau hiperglikemia. Yang keempat itu kita akan mengalami trigliserida yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu kita akan mengalami yang namanya HDL yang begitu rendah. Dari hal tersebut itu akan menyebabkan berbagai penyakit yang sifatnya degeneratif. Rentan sekali ketika sindrom metabolik sudah kita miliki, yaitu penyakit-penyakit degeneratif baik berupa penyakit jantung koroner, kanker, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Artinya tubuh kita rentan sakit apabila tubuh sudah mengalami resistensi insulin. Yang terakhir yaitu imunitas kita mengalami penurunan. Tentunya ketika imunitas itu bagus, berarti pertahanan tubuh kita baik. Pertahanan diri dari apa? Dari serangan-serangan patogen, baik berupa virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, ketika tubuh kita mengalami penurunan imunitasnya, maka tubuh kita akan sangat mudah mengalami fatalitas atau mudah terinfeksi. Contohnya pada waktu masa pandemi kemarin,
Banyak orang Indonesia bahkan di dunia mengalami fatalitas atau kematian disebabkan oleh imunitas di tubuhnya mengalami penurunan. Kita diprogram untuk sakit dengan pola hidup modern. Ada minimal 6 pola hidup modern yang saat ini mau tidak mau kita ikut. Yang pertama adalah toksitas global, kedua selalu lapar, ketiga malas gerak, keempat stres berlebihan, yang kelima tinggi karbo dan gula, serta yang terakhir adalah kurangnya tidur atau istirahat. Bicara toksitas global, pada saat ini bumi kita sudah terakumulasi oleh polusi dan racun, sehingga ini berpengaruh terhadap kita sebagai penghuninya, sehingga kita rentan untuk menjadi sakit. Yang kedua, selalu lapar. Di era modern ini kita didesain untuk selalu lapar atau always hungry. Selain itu juga kita juga didesain untuk kecanduan terhadap makanan modern. Sehingga kita mau lagi, dan lagi. Sehingga pada akhirnya kita rentan mengalami obesitas dan diabetes. Yang ketiga yaitu malas gerak. Karena dipengaruhi oleh teknologi sehingga kita dimanjakan dengan kendaraan dan mencari makanan kita tidak makanan yang kita cari tetapi adalah uang, sehingga aktivitas fisik kita menjadi berkurang sehingga kita rentan obesitas. Yang keempat itu adalah stres berlebihan. Di era modern saat ini orang rentan mengalami stres yang berlebihan. Yang pertama adalah karena pikiran kita yang selalu melompat-lompat, lompat ke depan yaitu ke masa depan, atau lompat ke belakang yaitu kita ke masa lalu. Kalau ke masa lalu kita akan mengalami kesedihan, akan mengalami penyesalan. Kalau ke masa depan, lompat lagi kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan atau ketakutan. Karena orang modern tidak hidup di saat ini. Atau juga orang modern akan selalu di dalam pikirannya mengalami overthinking dan overanalisis. Sehingga mudah tubuhnya mengalami sakit dan imunitas menurun, tentunya dipengaruhi oleh stres yang tinggi dan kita juga akan mengalami rentan sakit. Yang kelima adalah tinggi karbo dan gula. Yang disediakan di dunia modern saat ini sangat banyak dan mudah serta murah, tinggi karbo dan gula pada saat kita mengkonsumsi. Karena persediaannya mudah dan murah dan banyak sehingga kita mengkonsumsi itu. Padahal kita tahu karbo dan gula bukan nutrisi esensial buat tubuh kita. Ketika kita over mengkonsumsi karbo dan gula, kedepannya jangka panjang kita mengalami obesitas dan diabetes meletus. Dan yang terakhir yaitu kurang tidur. Orang modern mengalami kekurangan tidur disebabkan oleh teknologi yaitu listrik, HP, laptop, juga karena faktor pekerjaan kita jadi shift worker. Juga yang terakhir adalah kita mengalami insomnia karena stres sehingga tubuh kita rentan menjadi sakit. Ketika kita mengikuti pola hidup modern sekarang ini, tubuh kita akan mengalami sakit. Atau dengan kata lain, tubuh kita sakit menjadi sebuah keniscayaan. Kita juga diprogram ketika tubuh kita sakit makan apa. Kalau bicara makan apa, jelas jawabannya adalah obat. Itu adalah jawaban instan, makan obat. Padahal obat sendiri itu bukan penyembuh sebenarnya, tapi hanya pada wilayah pereda gejala, bukan penyelesai akar masalahnya. Dan kita juga dibuat kebergantungan terhadap obat. Tentunya untuk konsumsi jangka panjang itu tidak baik buat tubuh kita. Ada efek samping buat tubuh kita. Karena rata-rata penyakit degeneratif biasanya mengkonsumsi obatnya seumur hidup. Ingat, obat itu dibutuhkan untuk wilayah kedaruratan, bukan pada wilayah rutinitas. Yang harus kita pahami, tubuh kita sakit bukan juga dikarenakan kita digigit nyamuk. Entah itu namanya nyamuk hipertensi, nyamuk diabetes mellitus, ataupun nyamuk kanker. Namun tubuh kita sakit disebabkan oleh pola hidup modern yang sekarang ini dijalankan. Ketika tubuh sakit karena pola hidup modern, maka
jawaban yang paling rasional yaitu merubah pola hidup kita. Sesimpel itu jawabannya. Ingat, tubuh kita juga merupakan tanggung jawab kita. Tubuh merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya pinjaman, kapanpun bisa diambil kembali. Untuk itu, mari kita jaga pinjaman tubuh ini dari Yang Maha Kuasa agar kita bisa memakainya dengan baik. Dan tentu juga kita tahu bahwa tubuh kita merupakan peralatan dalam menjalankan fungsi, peran, dan tujuan kita manusia diciptakan, yaitu sebagai khalifah fil ard dan sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Karena hari ini kita diprogram untuk sakit secara tidak sadar, mari kita sadari kita juga harus membuat program agar tubuh kita sehat. Minimal tubuh kita menjadi sehat kembali, yaitu dengan merubah pola hidup. Tawaran kita atau solusi kita terhadap program manusia modernnya saat ini mudah sakit dengan merubah pola hidup, yaitu pola hidup Muslim Healthy Lifestyle atau program MLS yang terinspirasi dari The Rasulullah Lifestyle, yang kontekstualisasi dari The Rasulullah Lifestyle atau adaptasi The Rasulullah Lifestyle ke kehidupan modern. Dan juga sudah banyak yang merasakan manfaat dalam menjalankan The Muslim Healthy Lifestyle tersebut. Artinya tubuh kita akan mengalami perbaikan. Untuk itu, supaya agar kita sadar kalau pola hidup modern itu membuat kita sakit, maka perlu sadar kita membuat program agar tubuh kita menjadi sehat. Tawaran kita adalah program MLS, Muslim Healthy Lifestyle. Dan dalam menjalankan program sehat, yaitu kita ada 6 pilar MLS sebagai jawaban dari 6 kondisi yang dialami manusia modern. Yang pertama itu disiplin detoksifikasi untuk membersihkan racun di tubuh kita dengan metode Al-Fasdu dan Al-Huknah. Yang kedua yaitu rutin berpuasa, yaitu dengan kita intermittent fasting, dry fasting, serta water fasting. Yang ketiga yaitu aktif bergerak dan berolahraga, yaitu kita mendapatkan sinar matahari, banyak langkah, dan latihan angkat beban. Yang keempat yaitu manajemen stres. Bagaimana kita melatih tiap hari agar stres kita bisa terkontrol dengan baik, terjadi eustress, yaitu sabar, syukur, sederhana, cinta, memberi, memaafkan, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu halalan thayyiban. Bagaimana kita mengkonsumsi oksigen, air, dan protein hewani. Yang terakhir adalah tidur berkualitas. Bagaimana tidur kita di bawah pukul 10 malam, miring kanan, dan minimal tidur kita yaitu 6 jam. Keenam pilar ini merupakan metode yang terintegratif, eklektik, dan holistik. Bicara 6 pilar MLS juga, itu kita tidak hanya bicara tentang diet seimbang, melainkan intervensi pola hidup seimbang selama 24 jam. Kita diprogram untuk sakit ketika kita mengikuti pola hidup modern. Untuk itu, kita secara sadar harus mengubah pola hidup kita dengan pola hidup ala MLS atau Muslim Healthy Lifestyle sebagai program agar tubuh kita menjadi sehat. Jaga tubuhmu, itulah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Jim Rohns. Stay relevant, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.